Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahman Udik dan teman saya. Nama saya Bayu Imam Wicaksono, NPM 2140303135. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang teori belajar cybernetik. Yang pertama, pengertian. Teori cybernetik merupakan salah satu teori belajar yang menyatukan antara teori dan praktik seperti pada laboratorium komputasi, di mana dalam teori cybernetik, sistem informasi adalah sebuah peranan yang memiliki peranan penting dalam memudahkan penyampaian materi pembelajaran yang disajikan kepada siswa. Asumsi lain dari teori cybernetik adalah bahwa tidak ada satu proses belajar manapun yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk semua siswa. Selanjutnya, kondisi dalam pembelajaran cybernetik. Dalam teori belajar cybernetik menuntut pembelajaran untuk diorganisir dengan baik yang memperhatikan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut. Yang pertama, internal. Siswa yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi yang penting diperhatikan dalam mengelola pembelajaran oleh guru, yaitu kemampuan awal peserta didik, motivasi, perhatian, persepsi, ingatan, lupa, retensi, dan transfer. Kedua, kondisi eksternal, di mana ini sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain kondisi belajar, tujuan belajar, pemberian umpan balik. Proses berpikir cybernetik yang telah dicetus oleh beberapa tokoh diantaranya Levin Landa, dan Scott Levin, di mana Levin Landa merupakan seorang ahli psikologi yang murni beraliran cybernetik. Menurutnya ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik, di mana proses berpikir sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, dan lurus menuju satu target tertentu. Yang kedua, berpikir secara heuristik, yaitu cara berpikir divergen dan menuju ke beberapa tujuan sekaligus. Selanjutnya, selain Landa, tokoh yang menganut aliran cybernetik ialah Pass dan Scott. Menurut mereka ada dua macam cara berpikir, yaitu surrealis dan menyeluruh. Pendekatan surrealis memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Namun, sesuatu yang dikatakan dengan cara berpikir menyeluruh tidak sama dengan cara berpikir heuristik. Dalam penyampaian informasi, interaksi antar pendidik dan peserta didik hendak diperhatikan agar pemahaman mengenai informasi yang disampaikan dapat diterima, diproses, dan tersimpan dengan baik oleh peserta didik. Pemrosesan informasi dalam teori belajar cybernetik, di mana pemrosesan informasi mengacu pada cara-cara orang menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi data, melihat masalah, dan mengembangkan konsep, dan juga memecahkan masalah dengan menggunakan lambang baik verbal maupun nonverbal. Teori pemrosesan informasi umumnya berpijak pada tiga asumsi sebagai berikut. Pertama, antara stimulus dan respon berpijak pada asumsi, yaitu pemrosesan informasi ketika pada masing-masing tahap dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahap-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk atau isi. Ketiga, salah satu tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bayu. Saya akan melanjutkan slide berikutnya. Dari tiga asumsi tersebut bisa disimpulkan ada beberapa jenis memori, yaitu sensor memori, kedua working memory, ketiga short-term memory, dan yang terakhir adalah long-term memory. Sensor memory yaitu sebuah sensor yang dimana tempat untuk menyimpan suatu informasi dari luar. Yang kedua adalah working memory. Working memory adalah bagian dari memori manusia yang diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian. Individu menyimpan informasi menjadi pemikiran. Informasi yang diterima oleh seseorang dan oleh satu dan yang lainnya. Short-term memory berasal dari sensor memori yang harus dilatih dan sangat penting untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, long-term memory. Long-term memory bisa diasumsikan sebagai berisi pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu yang memiliki kapasitas tidak terbatas dan tidak akan pernah hilang. Selanjutnya, kelebihan pembelajaran cybernetik. Menurut Hamzah dan Panwati dapat dibagi menjadi 7 kelebihan, yaitu cara berpikir berorientasi lebih menonjol, 2 penyajian pengetahuan lebih ekonomis, 3 kapabilitas belajar dapat lebih lengkap, 4 adanya keterarahan ke seluruh kegiatan belajar, 5 adanya transfer belajar menurut informasi sesungguhnya, 6 kontrol belajar kemungkinan belajar sesuai individu,
Dan 7, kembalikannya informasi selebih teratur tanpa adanya gangguan manapun. Penerapan teori cybernetik dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah menentukan tujuan instruksional, kedua menentukan materi pelajaran, ketiga mengkaji sistem informasi, keempat menentukan pendekatan belajar satu sama lain, kelima menyusun materi dalam urutan tertentu, dan keenam menyajikan materi dan membimbing peserta didik dalam pola tertentu. Implikasi dalam penerapan IT di era modern. Pembelajaran cybernetik pada guru dan pendidik pada saat ini sangatlah berbeda. Yang awalnya tradisional menjadi lebih modern. Contohnya adalah dalam hal pembelajaran, seorang guru sudah menerapkan sebuah pembelajaran menggunakan sebuah monitor yang terhubung antar siswa dan murid, siswa dan gurunya satu sama lain untuk mempermudah pembelajaran pada masa pandemi saat ini. Ya. Baik, Sekian dan sekian. terima kasih. Terima kasih.